Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waude Sarlina, calon guru penggerak Angkatan 9 SMKN 4 Muna Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1.A8, koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Ada 3 konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di mana di depan menjadi teladan atau contoh yang baik. Sebagai pendidik harus memberikan teladan yang baik bagi para murid. Kemudian yang kedua, Ingmadia Mangungkarso, di mana di tengah memberi semangat atau ide-ide yang mendukung. Sebagai pendidik harus memberikan semangat bagi para murid-murid agar lebih termotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, di mana di belakang memberi dorongan. Memberikan dorongan atau dukungan bagi para murid sangat membantu dalam tumbuh kembangnya. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebagai pendidik yang baik harus menuntun siswa dalam menemukan potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya, ada 3 gagasan utama yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara pada sistem persekolahan, yaitu yang pertama, taman siswa. Taman siswa identik dengan tempat bermain, di mana menghadirkan kegembiraan dan keindahan bagi pengunjungnya. Jadi, taman siswa merupakan tempat untuk bermain di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang kedua, sistem Among. Sistem Among menitik beratkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani. Prinsip Among didasarkan pada yang pertama, kemerdekaan siswa untuk belajar. Yang kedua, belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa atau kodrat alam. Yang ketiga, sistem Pamong. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi akan tumbuh, tetapi petani bisa memberikan perawatan yang baik agar padi tumbuh dengan subur. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas yaitu saya beranggapan selama ini bahwa saya melihat dan memperlakukan murid sama antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, guru merupakan sumber belajar satu-satunya bagi murid, jadi pembelajaran terpusat pada guru. Yang ketiga, saya beranggapan bahwa tolok ukur ketuntasan belajar murid hanya dilihat berdasarkan aspek kognitif saja dan capaian KKM. Dan yang terakhir, saya beranggapan bahwa fokus terhadap penyelesaian materi itu sudah cukup. Jadi setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu memperlakukan murid dalam pembelajaran sesuai dengan karakter masing-masing. Kemudian melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berikutnya, melakukan pembelajaran secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. Berikutnya, melakukan pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Dan yang terakhir, mengaitkan pembelajaran dengan konteks sosial kultural murid. Dan yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, membangun komunikasi dan kesepakatan yang baik dengan murid. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, merancang bahan dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, mengaitkan pembelajaran dengan konteks sosial kultural murid. Itulah hasil kesimpulan dan refleksi saya pada modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak.